Lanjut soal the merge. The merge ini secara sejarah ini cukup signifikan di dalam ekosistem Ethereum karena perubahannya sangat besar ya. Karena nanti akan kita lihat lagi apa jenis perubahannya, kemudian dampaknya ya. Dan ini sangat ditunggu-tunggu karena sudah bertahun-tahun disiapkan, sudah berapa kali melakukan tes dan sukses. Ternyata pada saat waktunya The Merge itu sukses luar biasa. Nah, The Merge pada intinya adalah transaksi dari proof of work ke proof of stake. Artinya apa? Karena ini artinya perubahan sistem konsensus dari yang tadinya mining jadi staking. Nah, terjadinya tepatnya pada tanggal 15 September 2022 di waktu tertentu ya. Karena ada yang 15 pagi, siang, ada yang sore. Tujuannya apa? Ini untuk mengurangi konsumsi energi karena kita sudah harus mulai sadar ya untuk penggunaan energi, karena energi kita kan penggunaannya masih banyak yang mengandalkan tidak terbarukan dari gas alam, dari oil, itu belum 100% terbarukan. Jadi konsumsi energinya harus dikurangi secara masif. Nah, itu tujuannya. Jadi berkurang sangat drastis dari mining yang luar biasa besar jadi hanya tinggal 0,05% saja. Ya, tentu saja masih ada mining power yang dibutuhkan tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian dia juga bermakna bahwa terdapat integrasi antara beacon chain dan mainnet. Nah, beacon chain apa, mainnet apa, kita akan bahas. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dianggap the merge-nya itu seperti panda. Jadi ada beruang putih dan beruang hitam merging. Jadi panda. Nah, beacon chain sendiri sudah ada di sini. Kemudian proof of work sudah jalan dari 2015. Beacon chain sudah muncul di sini. Sebelum merging sudah ada Beacon chain sini. Nah, pada saat ini belum merging, ini mereka berjalan secara paralel. Ada mainnet yang ada Ethereum state-nya, transaction, apps, contracts, balances masih ada di sini. Beacon chain masih jalan, tapi tidak ada hal yang sama sini. Kemudian merging jadi satu. Nah, proof of work yang ditinggalkan jadilah proof of stake yang berjalan di Beacon chain. Gitu. Nah, jadi state-nya masih ada di sistem yang sebelumnya. Nah, tidak berubah. Yang berubah hanya proof of stake-nya diintegrasikan ke dalam sistem Ethereum. Nah, sliding nanti akan di belakang sini. Tapi merge-nya ada di posisi ini perubahannya. Nah, jadi semua fiturnya tetap ada transaksi, semua kontrak, account, semuanya tidak berubah. Jadi pada September 2022 kan pengguna Ethereum tidak merasakan apapun ya, karena seamless, perubahannya ada di belakang layar. Padahal Beacon Chain sendiri sudah diciptakan pada 1 Desember 2020, sudah mulai berjalan di Desember 2020. Nah, ini sebagai blockchain yang terpisah dari mainnet, jalannya paralel. Sampai sekarang sebenarnya terpisah, tapi sudah terhubung dengan menggunakan API atau menggunakan sistem yang berbeda. Nah, Beacon Chain sendiri tidak memproses transaksi, tidak ada transaksi yang berjalan di atas Beacon Chain. Karena tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah menciptakan konsensus. Jadi memvalidasi transaksi, menciptakan blok, itu sekarang ada di propose block, itu ada di Beacon Chain. Ya. Nah, mainnya dihilangkan. Kemudian transactional history-nya digabung dengan mainnet juga. Gitu. Jadi merging-nya ini, konsepnya atau intinya adalah aktivitas-aktivitas ini. Beacon chain digabung dengan mainnet, kemudian miningnya diganti dengan proses konsensus yang berjalan di atas Beacon chain. Jadi konsensusnya sekarang bukan di mainnet, tapi konsensusnya di Beacon chain. Nah, kalau sekarang arsitekturnya berubah. Yang tadinya hanya gate yang hitam-hitam nih, ya. Nah, sekarang ada si badak bercula dua, dan si robot ini. Jadi untuk menjalankan sebuah node itu harus dijalankan dua. Nah, nanti ada API di sini untuk menghubungkan dua aplikasi yang berbeda. Jadi yang satu menjalankan consensus logic, fork choice, block gossip, yang lain menjalankan transaction handling, transaction gossip, EVM, state management. Jadi semuanya tidak berubah atau tidak berpindah ke badak ini. Semuanya tetap di execution client. Konsensus clientnya hanya mengurusi soal konsensus. Dia punya jaringan peer-to-peer tersendiri. Nah, tapi semuanya akan membentuk jaringan Ethereum di atas dua jaringan execution dan konsensus.